Eh, Terima kasih. Saya coba bantu share screen. Sudah kelihatan? Udah kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati di sini Ketua DPD Asti Bangka Belitung, Pak Win, dan juga pengurus, teman-teman, panitia, kemudian Wakil Ketua PP Asti, Prof. Suset, dan juga semua yang hadir sore hari ini, baik di Zoom maupun di channel YouTube, karena Alhamdulillah animo teman-teman luar biasa sehingga di sini panitia dari PD harus menyediakan mirroringnya ya sehingga bisa disaksikan oleh semua peserta. Ini sudah hampir 100 ya peserta di link Zoom ini. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir hari ini bisa juga nanti menyampaikan ke teman-temannya terkait dengan apa yang disampaikan sore hari ini. Uh, untuk regulasi ya sebenarnya sebelum pada saat saya menyiapkan PowerPoint ini itu belum keluar yang namanya peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023. Tapi beberapa hari yang lalu PP-nya keluar. Jadi kita sekalian aja apa namanya sosialisasikan dan PP ini mempertegas apa sih yang harus kita lakukan terhadap apa namanya pelaksanaan Undang-Undang 17 ini. Kita udah tahu ya semuanya banyak hal yang berubah. Pertama terkait dengan surat tanda registrasi ya, bagaimana cara mendapatkan STR, kemudian surat izin praktik ya, kemudian satuan kredit profesi atau kita kenal sebagai SKP, kemudian kegiatan keprofesian dan juga ada yang namanya website pelataran sehat. Nah, perubahan ini adalah merupakan perubahan aturan-aturan yang keluar sejak adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Itu tahun 2023, hampir umurnya 1 tahun, karena keluarnya adalah di 17 Agustus tahun lalu. Nah, Undang-Undang 17 ini menggantikan salah satunya adalah Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan. Ya, jadi Undang-Undang tenaga kesehatan sudah tidak ada lagi, digantikan ke jadi semuanya di merge. Semua yang berkaitan dengan kesehatan, baik itu kedokteran, keperawatan, kebidanan yang baru saja undang-undangnya keluar, itu juga digantikan menjadi Undang-Undang 17 2023. Jadi memang dibuat seamless seperti itu ya, menjadi satu aturan. Nah, ini ada aturan ini keluar sebelum undang-undang, tetapi kita sudah apa namanya penyusunannya sudah mengacu ke dalam pembagian apa namanya kelompok dari tenaga gizi yaitu nutrisionis dan juga dietitian, di mana tentunya apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah dari mulai ruang lingkup kerja, kemudian uraian pekerjaannya, dan kalau dari lulusannya, kompetensinya pastinya akan berbeda. Eh, Kemudian ini ada keluar dari undang-undang itu adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia ya, di mana ini peraturan PP 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang. Jadi saya sih berharap Ibu Bapak, teman-teman semua membuka peraturan ini, mempelajari secara seksama, baik dari lingkup kegizian, keprofesian, sampai dengan peraturan-peraturan peralihan dari PP ini. Karena ini sangat kuat, apa namanya, selain undang-undang ya, di sini adalah pelaksanaannya bagaimana kita melaksanakan undang-undang. Karena kita semuanya adalah masuk ke dalam kelompok tenaga kesehatan, di mana dalam melakukan kegiatan keprofesian itu diatur dalam undang-undang. Dari sini gitu, gimana ya? Pelaksanaan yang pertama, ini saya nggak akan mengulas semua ya, karena cukup banyak, hampir 2.000 halaman.
Di sini ada yang namanya saya langsung ke perizinan, ya. Ada registrasi, ada perizinan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya registrasi, kita tidak terregistrasi dan kita tidak punya surat izin, maka kita tidak bisa melakukan praktik keprofesian kita. Ya, kalau kita mau menjalankan kegiatan praktik keprofesian, maka kita wajib memiliki STR. Eh, eh, Praktik keprofesian yang dimaksud itu adalah melakukan pelayanan secara langsung kepada pasien. Pada pasien. Eh, Kita pastinya sebagai PPA, kalau teman-teman rumah sakit ya, sebagai PPA pemberi asuhan ya, yang hands on langsung kepada pasien. Itu kita butuh yang namanya surat registrasi dan juga surat izin praktik. Jadi kita nggak bisa melakukan praktik kalau misalnya kita tidak punya surat izinnya. Di undang-undang disebutkan dan juga di dalam peraturan pemerintah juga ada. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Ini wajib ya memiliki STR. Nah, baik yang warga Indonesia maupun yang warga negara asing ya. Diatur dua-duanya. Tapi untuk perpanjangan ada perbedaan antara warga Indonesia maupun warga negara asing seperti itu. Apakah untuk tenaga gizi bagaimana? Apakah banyak warga negara asing? Saat ini sudah mulai bertambah ya, sudah mulai bertambah warga negara asing yang memberikan pelayanan ya. Kalau di Jakarta sih sudah mulai banyak dietitian lulusan dari luar negeri, baik yang bersangkutan adalah orang Indonesia yang sekolah di luar negeri maupun orang luar negeri yang memang datang ke Indonesia untuk bekerja seperti itu. Itu sudah mulai ada. Nanti mekanismenya mereka akan juga mendapatkan surat registrasi dan juga surat izin praktik setelah mereka menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nanti ada ujiannya mereka. Nah, kemudian ini juga penting di mana eh, pada pasal 681 ini mencantumkan adalah persyaratan SIP ya. Yang aku share itu loh. Iya ini. Kita tadi sudah ini ya, sudah STR, kemudian setelah kita punya STR, kita punya yang namanya SIP. Nah, SIP ini jadi sebenarnya kalau dalam undang-undang tidak semua nakes itu memiliki SIP, nggak semua nakes punya SIP. Dan nggak semua nakes juga dipersyaratkan STR ya. Kalau ibu bapak melihat ada surat dari Menpan, surat edaran Menpan ya, itu bukan Menpan tapi surat edaran Menpan terkait dengan syarat STR untuk masuk sebagai ASN, CASN itu nggak semuanya diwajibkan STR. Tetapi bukan berarti kok nutrisionis nggak wajib STR ya. Bukan berarti kita bekerja tanpa STR. Nanti kalau dalam lahan pekerjaan dikembalikan lagi pada persyaratan. Jadi kalau itu hanya untuk entry point menjadi CASN, bukan peraturan yang nanti itu akan beruntun terus sampai bagaimana kita menjadi PPA. Ya, itu hanya apa namanya hanya untuk syarat CASN. Kenapa? Karena untuk kelompok jabatan fungsional nutrisionis itu masih ada yang lulusan akademik di mana lulusan akademik ini tidak bisa mendapatkan STR. Tapi kan nggak boleh membatasi bahwa berarti nggak boleh menjadi ASN dong, nggak bisa. Ya boleh menjadi ASN karena tidak semua lahan kerja ASN khususnya untuk japur nutrisionis itu membutuhkan STR. Itu. Ini juga sama. Pada saat saya eh, di tempat saya bekerja, itu saya minta ke bagian SDM-nya untuk penerimaan CASN, saya minta dong kualifikasi pendidikannya kan di apa namanya webnya BKN tuh ada pilihan pendidikan. Jadi untuk nutrisionis kalau masuk ke dalam institusi tempat saya bekerja itu mau apa pendidikannya? Minta yang dietitian. Tapi kalau saya minta yang dietitian, kasihan teman-teman S1 gizi misalnya yang saat ini sudah bekerja, nanti nggak bisa jadi ASN di tempat bekerjanya. Misalnya sebelumnya adalah pegawai kontrak.
atau pegawai kontrak BLU ya, nggak bisa masuk karena syarat sudah dikunci ke dietitian. Akhirnya ya udah rumah sakit kita masih persyaratannya adalah nutrisionis, kemudian pendidikannya itu bukan profesi. Walaupun nanti di dalam menjadi PR lagi untuk kita jadikan profesi seperti itu. Jadi eh, apa namanya, dalam masa peralihan ini kita harus mampu bagaimana caranya dengan berbagai fleksibilitas, tapi kita juga masing-masing langkah itu ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Kita kembalikan kepada peraturan. Apa? Bagaimana mengaturnya? Diaturnya seperti apa? Seperti itu. Ya, ini contohnya STR. Ya, Eh, di sini jelas siapa sih yang membutuhkan SIP, yaitu adalah yang praktik. Maka syaratnya itu adalah STR aktif dan juga tempat praktik. Kalau kita di rumah sakit kan, kalau kita mengajukan SIP ke PTSP, ada surat izin praktik tempat kita bekerja, ya. Misalnya saya di rumah sakit, saya minta surat surat izin apa namanya mendirikan surat pendirian ya, itu nanti kita upload seperti itu bahwa itu adalah tempat praktik kita. Dan kemudian juga ada apa namanya ada pilihan verifikasi yang dilakukan oleh SDM setempat dalam memverifikasi apakah saya benar praktik di rumah sakit ini atau tidak seperti itu. Sejauh ini sebagai kalau untuk tenaga gizi SIP diberikan kepada dietitian, kemudian juga kepada nutrisionis vokasi. Tetapi nutrisionis vokasi itu tidak bisa melakukan praktik mandiri. Yang bisa melakukan praktik mandiri itu adalah ini apa namanya adalah yang profesi. Jadi yang praktik mandiri itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian juga sama setelah dapat SIP, dilanjutkan kita ada proses yang namanya perpanjangan SIP. Nah, kalau dulu perpanjangan STR ya, habis STR diperpanjang, kita perpanjang SIP berikutnya. Kalau sekarang STR seumur hidup, tidak ada lagi perpanjangan, proses perpanjangan. Nah, yang diperpanjang adalah SIP-nya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah yang pertama STR aktif, ya, kemudian tempat praktik, ya, kemudian pemenuhan satuan kredit profesi, yaitu SKP. Ya, kalau dulu pas diumumin STR seumur hidup semuanya rame, terutama OP rame karena nanti nggak ini lagi gimana pengawasannya kalau ada 25 SKP kan itu bisa segala macam lah. Tapi ternyata tetap sama. SKP itu tetap harus di apa namanya tetap harus dikumpulkan dalam 5 tahun dan saat ini lebih saklek lagi. Sakleknya apa? Kalau dulu mungkin di sini mungkin Pak Win DPD Persaginya melakukan validasi ya. Padahal sudah jelas untuk pelatihan hanya boleh sekian, pelayanan boleh sekian, pengabdi sekian persen ya. Banyak itu adalah 25-25-nya dari ranah pelatihan. Atau jadi proporsinya nggak sesuai. Nah, kalau nanti ke depannya proporsinya itu harus sesuai. Nanti saya jelaskan ada slide-nya sendiri. Ya, jadi ini adalah syarat untuk memperpanjang. Kita boleh 2 tempat praktik. Misalnya saya bekerja di rumah sakit, kemudian saya sore hari praktik di klinik mandiri, itu boleh. Jadi maksimal 2 tempat kerja, 2 tempat praktik. Nah, untuk yang bisa praktik mandiri, misalnya saya mau buka klinik sendiri, dia itu boleh asal syaratnya adalah dietitian. Seperti itu. Kalau yang vokasi yang tidak bisa. Kemudian nih SR seumur hidup ya, kalau SR seumur hidup diberikan kepada eh, yang lulusan vokasi dan juga profesi. Kemarin itu kita masih diberikan kelonggaran untuk apa namanya yang memegang sertifikat profesi dietitian yang penyetaraan. Jadi yang hasil rekognisi dilakukan oleh DPP Persagi. Ya, kedepannya itu udah nggak bisa lagi. Jadi semuanya harus melalui pendidikan profesi seperti itu. Nah, apa sih yang dikatakan vokasi? Yang dikatakan vokasi itu adalah nutrisionis yang lulusan D3 dan juga D4. Kemudian apa yang dikatakan profesi? Profesi adalah yang lulusan pendidikan profesi dietitian seperti itu. Nah, ini adalah
isi dari peraturan pemerintah juga yang kita harus cermati, ya, terutama teman-teman yang memang melakukan praktik ya, baik di rumah sakit, di klinik, dimanapun yang menjadi bagian dari PPA. Nah, eh, di pasal 1164 itu disampaikan bahwa tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik, ya, artinya yang S1 ya, dan telah memberikan pelayanan kesehatan serta memiliki STR sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, ya. Jadi teman-teman yang lulusan S1 kemudian sudah bekerja, sudah punya STR, saat ini sudah menjadi misalnya bagian dari uh, PPA ya, misalnya di Fasiankes manapun, tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan dan harus menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan profesi dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundang. Nah, peraturan ini diundangkan tahun 2024 ya, tahun ini. Berarti kalau kita hitung, kita punya waktu 5 tahun ke depan. Artinya, kita harus menyesuaikan kualifikasi kita menjadi profesi. Kita dikasih waktu sampai tahun 2029. Ya, setelah 2029, maka stop. Kita tidak bisa memberikan pelayanan kalau kita bukan profesi. Seperti itu. Ya, jadi kita dikasih waktu nih. Nah, mungkin nanti apa namanya, eh, di sini ibu bapak yang dari apa namanya, kayaknya kita harus merapatkan barisan bagaimana caranya kita bisa apa namanya berupaya teman-teman masuk ke dalam kualifikasi ini, seperti itu ya. Karena kalau enggak, kita sekarang masih bisa, terus nanti gimana aturannya. Kalau kemarin saya dengan ke komite nakes di tempat saya bekerja, saya sampaikan berarti teman-teman yang memang masih menunggu waktu untuk menjadi profesi sebelum 5 tahun ini, kita mintakan kewenangan klinisnya. Tetapi mungkin kewenangan klinisnya itu harus dengan supervisi. Seperti itu. Kalau yang sudah ada dietitiannya. Kalau yang tidak ada dietitiannya, kita minta dulu diberikan kewenangan klinis, diminta waktu, kemudian inilah yang menjadi dasar untuk menyampaikan apa namanya, mengajukan izin kita untuk sekolah profesi, begitu ya. Nah, mendapatkan STR nanti kalau sudah dapat sertifikat profesinya, itulah yang digunakan untuk mendapatkan STR profesi. Dalam hal ini adalah dietitian. Sehingga nanti kita bisa mengajukan SIP. Beberapa teman-teman yang S1 ada yang keluar STR seumur hidupnya. Ya, saya lihat di tempat saya bekerja juga ada 2 atau 3 orang itu keluar STR seumur hidup. Eh, tapi nggak bisa ngurus SIP. Pada saat submit untuk SIP ditolak. Ya, diminta untuk mengupload apa namanya eh, STR yang profesi. Jadi nggak boleh ya STR-nya nggak diterima seperti itu. Jadi eh, punya STR seumur hidup tapi nggak bisa kerja juga kalau misalkan kita nggak punya SIP, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira begitu untuk terkait dengan keprofesian. Sekarang saya mau menjelaskan dengan terkait dengan SKP, ya. Nah, nanti kita berburu SKP. SKP saat ini digunakan bukan untuk STR tetapi untuk SIP. Sejauh ini untuk tenaga gizi masih 25, tetapi ini belum ditetapkan karena Juknis masih disusun. Apakah kita tetap 25 atau berapa? Masih dalam tahap pembahasan, ya. 25 SKP ini harus dipenuhi dalam waktu 5 tahun. Dan kalau saya melihat perkembangan terbaru, sebenarnya akses untuk SKP saat ini jauh lebih mudah dibandingkan saat dulu, ya. Jadi selain kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersifat hands-on atau secara langsung, kita juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan daring, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang memang kita tidak harus hadir langsung. Ya mungkin di sini Pak Win dan tim ya dari uh, Bangka Belitung bisa misalnya mau menyumbangkan gitu satu e-learning yang diupload di Pelataran Sehat, silahkan. Nanti dapat berapa ini nih, dapat berapa apa namanya SKP e-learningnya.
Kemudian kapasitasnya berapa? Kalau e-learning itu bisa maksimal 1.000. Jadi ya mudah-mudahan doakan saja ya dari PPASD bisa ada rencana untuk mengupayakan kita membuat beberapa paket e-learning yang bisa ibu bapak teman-teman semua akses di pelataran sehat dan apa namanya kita usahakan juga gratis sehingga itu bisa membantu untuk dalam pemenuhan SKP kebutuhan SKP ya. Yang hadir hari ini, sore ini, semuanya sudah punya akun. Ya, kalau kita nggak punya akun ini, nanti SKP-nya nggak bisa ke-record. Nanti kalau mau perpanjang SIP, itu nggak bisa. Karena di SKP platform nggak ada ininya, apa pilihannya. Nggak ada dashboard kita. Ya, jadi ini buka dulu, Satu Sehat kita punya juga akunnya. Satu Sehat SDMK namanya. Ya, Eh, ini adalah apa namanya? Ini kita masuk login ya, kita register dulu. Kalau kita sudah punya, maka kita bisa searching di sini. Pembelajaran apa yang bisa kita ikuti? Mana yang boleh? Karena banyak sekali di sini pilihannya, menunya banyak. Tapi nggak semuanya bisa diakses oleh tenaga gizi. Ada yang bisa diakses tenaga gizi, ada yang tidak. Kita cari yang bisa diakses oleh tenaga gizi. Ikuti aja pembelajarannya. Kalau saya masih punya sedikit, cari yang gratis juga banyak kok di sini ya. Seperti itu. Ini apa namanya kumpulkan SKP-nya toh. Kalau misal kalaupun 25 atau misalkan 50 nih, nanti ternyata kita nggak tahu berapa eh, bagi 5 kira-kira berapa sih per tahun kita harus kumpulkan SKP dari proses pembelajaran. Nanti ada untuk pelayanan, ada pengabdian masyarakat. Nah, ini kemudian ini contoh punya saya ya. Saya ikut beberapa pembelajaran ya. Ada yang sudah selesai, ada yang expired, saya lupa nyelesain ya sehingga nggak selesai. Sudah terkumpul sekian. Apakah ini saya udah ini nanti akan pindah ke SKP platform ya untuk pemenuhan SKP dalam tahap perpanjangan SIP ya. Kalau saya lihat saat ini penilaian SKP itu nggak pelit kayak dulu ya. Dulu kita webinar dapatnya 1 SKP. Kalau sekarang SKP itu dihitung per JPL. Jadi kalau dari Bubble nih misalnya bikin webinar 3 jam, tapi 1 JPL sekarang nggak 45 ya, nggak 45 menit, 60 menit. Bikin misalnya webinar 3 jam, dapat 3 SKP ya. Kemudian apa namanya buat workshop. Nih, workshop bisa online, bisa luring ya, monggo silahkan. Kalau workshop itu bisa lebih banyak lagi ya. Misalnya kalau workshop seharian 8 jam bisa 8 SKP ya. Bahkan kalau 2 hari bisa 10 SKP. Jadi saat ini mendapatkan SKP nggak sesulit yang dulu seperti itu ya. Nah, ini adalah nanti bisa kalau udah punya akun silahkan dibuka ya. Cari-cari pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, ini contoh nih, nah, ini adalah contoh yang memang apa namanya bisa diikuti dan ini nggak bayar ya. Jadi kalau ada webinar-webinar gratis ikut aja seperti itu. Jadi kalau lagi ada waktu ya coba cari-cari seperti itu. Nah, ini ada satu lagi akun untuk Satu Sehat SDMK. Ya ini wajib punya semuanya. Nah, di sini nanti masuk juga data-data kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, ini masuknya ada masuk sebagai tenaga Kemenkes atau non Kemenkes nanti akan berbeda karena kalau tenaga Kemenkes kita akan di bridging lagi ke sistem di internalnya Kemenkes ya ada sistem lain. Nah, dalam perpanjangan SIP setelah tahun 2024 ya, ini kan masih peralihan. Ini masih peralihan, masih bingung gimana SKP-nya. Saya masih punya SKP dulu, Persagi masih ngasih SKP, terus apakah itu bisa dipakai apa enggak. Nah, untuk yang SIP-nya habis di tahun 2024, apa namanya dari DPP Persagi dan juga tim verifikator sudah mengumpulkan teman-teman yang punya SKP, simpanan SKP. Nanti akan di-storekan ke pelataran sehat itu untuk SKP platform sehingga bisa diakui untuk SIP. Ini sudah proses. Tapi banyak juga teman-teman kita yang SKP-nya masih nol gitu. Nah, bentar ya, saya karena sedang di
Nah, eh, karena saya sambil di kantor ya. Eh, jadi ke depannya untuk perpanjangan SIP itu kita nggak boleh, kalau saya ngelihat ya, teman-teman kok banyak ya, masih banyak yang nol. Ternyata teman-teman itu seringnya ngumpulinnya nanti kalau SIP udah mepet, nah STR mau mepet mau habis ya. Karena kemarin pada saat dapat data cukup banyak yang tahun ini habis SIP-nya dan STR-nya itu masih banyak nol, itu saya sisir nama-namanya yang saya kenal, saya coba tanyain gitu. Ternyata rata-rata saya masih September kok habisnya, Mbak. Saya masih November. Padahal kalau ke depannya kita nggak boleh 6 bulan sebelum habis kita udah ada ini notifikasi SIP mau habis. Dan di situ udah ada kita merah atau apa, karena kan nggak bisa mendadak gitu ngikutin semuanya. Yang nggak bisa SIP, STS, KP itu instan kita input. Nah, nanti masuknya akan nyicil-nyicil tuh per tahun ini, pelayanan tahun ini berapa banyak. Kan nggak mungkin kita misalkan kita mau masukin dari pelayanan nih, dalam 1 bulan kita gila-gilaan gitu bikin asuhan gizi sebanyak-banyaknya supaya SKP-nya terpenuhi, itu kan nggak mungkin. Itu harus dari apa namanya kegiatan rutin kita secara berkontinu. Dan ternyata teman-teman kita biasanya untuk input ke si Porlin itu last minute mau habis, baru diinput semuanya. Makanya banyak yang nol, karena belum upload seperti itu. Nah, kalau ke depannya nggak bisa. Makanya kenapa semua kegiatan itu harus lewat pelataran sehat. Karena setiap habis kegiatan nanti masuk SKP-nya. Kalau kita adalah tenaga kesehatan yang wajib punya SIP, akan apa namanya, akan secara otomatis masuk ke dalam SKP platform kita. Ya, ada yang namanya SKP platform, yang punya akun itu adalah yang punya SIP. Kalau yang nggak punya SIP nggak punya akun itu. Ya, seperti itu. Nah, nanti setelah kalau 2024 ini masih banyak celah untuk kita memenuhi secara manual. Kalau mentok nih menjelang Desember masih nol juga atau masih kurang juga, nanti rencananya ada ujian. Jadi untuk teman-teman yang SIP-nya habis di 2024, udah nggak sempat lagi menuhin SKP, SKP masih sedikit, kemungkinan nanti ujian di akhir tahun ya untuk mendapatkan SIP. Tapi habis 2024 pakai sistem, udah nggak bisa lagi kita nawar-nawar lagi ya, semuanya udah by system ya setelah di 2024. Nah, eh, ini ya. Siapa aja sih yang bisa punya apa namanya yang tadi, yang bisa punya akun SKP platform itu tadi, yang SIP ya, punya SIP yang akan mengurus SIP seperti itu. Nah, tetapi kita masih punya PR nih. Kita masih punya yang namanya tenaga gizi akademik ya. Ini masih banyak yang bertanya terus mau gimana? Tadi aturannya udah jelas ya. Kita dikasih masih bisa bekerja, kita dikasih waktu 5 tahun. Tetapi kadang-kadang kembali lagi ke masing-masing institusi, ya. Sehingga biasanya kita negosiasi untuk yang tadi itu, tolong SKK-nya masih diterbitkan. Sambil kita mengajukan mungkin izin sekolah kah atau apa, seperti itu. Tapi diusahakan kita tetap melakukan pelayanan sambil kita juga meningkatkan kualifikasi kita menjadi profesi. Nah, kalau yang kemarin ya, itu kalau ada pertanyaan karena PP masih belum jelas kan ya, walaupun saya udah dengar sih bocorannya akan seperti apa, tetapi masih belum jelas. Sehingga untuk mendapatkan STR ini pertama adalah RPL. Nanti Prof. Suset mungkin bisa sampaikan ya tentang RPL, rekognisi ya. Kemudian ini kelihatannya RPL ini peminatnya menjadi membludak, apalagi PP keluar ya. Kita dikasih waktu 5 tahun, sehingga ini juga dari PD ASDI, masing-masing PD ASDI, yuk kita sama-sama saling apa namanya, saling eh, menguatkan anggota, gimana caranya Oh, supaya mandat ini ya. Yes. Oke. teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa eh, terpenuhi kualifikasinya. Yang pertama mengikuti RPL, ya, RPL 1 semester. Yang kedua ini terpaksa ada yang downgrade ke vokasi karena ada institusinya yang sama sekali nggak mau kalau PPA-nya tidak punya STR, ya. Walaupun waktu itu ada surat edaran dari Dirjen Nakes. Nah, eh,
tetapi saya tidak ini bukan pilihan yang baik kalau menurut saya. Saya lebih memilih naik yang ke nomor satu. Atau kalau ini tidak bisa dijalankan, nanti ke depannya kita tidak bisa kerja di pelayanan, ya. Jadi lingkup kerja kita tidak bisa hands on ke pasien, konseling gitu nggak boleh, ya. Nah, itu yang apa namanya konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi. Nah, ini walaupun ini masih dalam pembahasan ya, jadi masih presentasinya masih bisa bergeser, tapi menurut saya sih nggak akan jauh geser-gesernya. Jadi untuk pembelajaran seperti pelatihan, seminar, workshop, webinar, dan lainnya, itu sekitar 50-60% dari target SKP. Jadi, kalaupun ditetapkan 25 SKP, itu nggak 25-25-nya dari pembelajaran. Ya, jadi hanya setengahnya aja. Kemudian, eh, lebih dari 3/4-nya adalah pelayanan. Ya, sekarang sedang didevelop untuk sistem eh, rekam medik nasional, ya, di mana nanti rekam medik ini mungkin diawali juga dulu dari Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, ya, merupakan logbook kita. Jadi nanti kalau seini sih ininya ya, apa namanya impian besarnya adalah kita nginput di EHR karena EHR-nya sudah sistemnya nasional berbasis NIK, ya, kita nginput nih asuhan gizi di sistem EHR kita di rumah sakit, kemudian itu apa namanya terhubung dengan sistem nasional. Nanti kalau kita menginput, misalkan saya hari ini pegang pasien 4 gitu, nanti akan masuk tuh 4 ke dalam logbook kita. Ya, logbook elektronik kita akan input hari ini 4, besoknya 5, ya. Nanti 30-45% ini equal dengan berapa pasien sih gitu untuk perpanjangan SIP. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Tetapi memang masih ada sistem manual seperti upload kalau kita mengikuti kegiatan di luar negeri. Itu kan nggak ada pelataran sehatnya, ya. Atau nggak, kita melakukan pengabdian masyarakat. Nah, itu nanti kita upload. Tapi itu presentasinya juga kan kalau yang kita mengikuti kegiatan luar negeri di 60-50, 50-60. Pengabdian masyarakat di 5-10. Yang cukup besar juga adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini, maka biasakan kita kalau mau punya SIP itu harus pegang pelayanan, ya, pegang pelayanan pasien. Jadi jangan, saya ini sebagai atasan, saya punya anak buah, jadi logbooknya anak buah saya kolek sebagai logbook saya juga. Nanti nggak bisa begitu. Jadi saya nggak bisa kalau saya nggak pegang pasien. Ini sebenarnya konsepnya persis seperti dokter, ya kan dokter gitu ya. SIP, kalau mau punya SIP harus pelayanan, kalau nggak pelayanan SIP-nya nggak bisa hidup seperti itu. Jadi nanti luar biasa berharganya SIP bagi kita dalam melakukan pekerjaan, gitu ya. Jadi mulai belajar, maksudnya mulai membiasakan. Saya yakin banyak teman-teman di Fasiankes yang sudah terbiasa dengan mengisi dokumen medik, ya, karena itu adalah logbook kita, ya, yang nanti bisa kita konversikan ke dalam nilai SKP. Gitu. Ya, kayak saya misalnya di manajemen, kalau saya SKP-nya mau hidup, saya harus tetap pegang pasien. Ya, minimal berapa nih seminggu saya harus pegang pasien untuk nanti 5 tahun ke depan, ya, SKP saya tetap hidup gitu. Nah, ini contoh isi dari Satu Sehat SDMK, ya. Nah, ini contoh punya saya, ada nomor STR-nya. Nah, di sini ada namanya profil, ya. Ini harus dilengkapi semua data dan jangan lupa untuk input ini jangan salah. Kalau kita salah misalnya klik profesinya, nanti pada saat di pelataran sehat, oh saya nggak bisa ikut pelatihan ini, oh saya udah ikut pelatihannya Asdi nih, tapi nggak bisa-bisa nih segala macam. Ternyata pada saat kita input profil, ya, salah klik ininya, klik profesinya. Karena kan kalau misalkan misalnya seperti kemarin PAGD di Lombok, kita akan apa namanya penyelenggara itu akan menyampaikan di pelataran sehat ini khusus untuk nutrisionis dan dietitian. Di luar profesi itu nggak bisa akses ke pelataran sehatnya. Teman-teman kita banyak, mungkin yang penting punya login-nya dulu deh, apa namanya akunnya dulu. Ternyata salah input. Jadi pada saat mau submit nggak bisa karena dianggapnya bukan tenaga nutrisionis dan ataupun dietitian seperti itu. Jadi perhatikan betul dalam pengisian profil, ya. Kemudian ya apakah kita nakes atau non nakes? Jangan sampai kita ngisinya juga non nakes, ya. Karena kalau apa namanya non nakes boleh nggak
masuk pelataran sehat boleh kalau apa namanya yang pegawai-pegawai Kemenkes punya semua karena kita wajib ada nilai JPL 20 per tahun, nakes maupun non nakes ya. Nah, bisa masuk, tapi kalau kita masuknya kliknya non nakes, nanti kita nggak bisa juga masuk ke sini, begitu ya. Dan banyak apa namanya kesulitan masuk ternyata memang berawal dari pada saat kita pengisian di data awal. Kemudian ini mengganti STR seumur hidup juga ada di sini ya. Saya sudah melakukan dan sangat cepat selesainya sehari jadi ya. Kemudian ada juga SKP platform. Ini terhubung dengan web SKP platform. Jadi kalau kita mau ngecek kita sudah berapa banyak sih perolehan SKP-nya begitu ya. Dan juga di sini ada pelataran sehat. Menghubungkan kita dengan tadi sistem pelataran sehat itu. Jadi ini adalah akun wajib yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi. Gitu ya. Nanti di sini ada apa namanya termasuk kalau di bawah Kemenkes nanti sistem untuk remunerasi juga masuknya ke sini ya ke depannya seperti itu. Nah, ini yang SKP platform ya. Sebelumnya kita penuhinya itu melalui Siporlin ya, yang DPP Persagi. Nah, di sini ada pengelolaan SKP. Kita ada di sini nih. Akses untuk pengelola SKP agar memudahkan perpanjangan surat izin praktik. Kalau ini udah cukup nilainya, nanti di SKP platform kita keluar pop-up, itu isinya barcode. Kita cukup ngeprint itu atau mau copy, kita itu yang kita serahkan ke PTSP. Ya, nanti PTSP akan memvalidasi kesesuaiannya. Oh iya, barcode-nya betul. Keluar SIP kita. Semudah itu. Ya, jadi nggak yang upload ini lagi enggak. Ya, jadi cukup dari barcode pemenuhannya. Ya, nah, mohon jadi perhatian. Kalau ada teman yang gaptek, ajarin. Tapi jangan jadi jokinya. Ya, kalau jadi jokinya, ketahuan SIP kita dicabut, SIP yang sebenarnya awalnya kita tolong, itu juga dicabut. Ya, temannya diajarin, jangan dijokiin. Ya, apalagi harus membayar. Itu nggak boleh. Ya, beberapa waktu lalu ada temuan dari profesi lain, ya, akhirnya SIP keduanya dicabut, ya, untuk waktu yang ditentukan nanti oleh majelis etik. Seperti itu. Kan nggak bisa kerja, ya. Jadi tolong teman-teman kita sama-sama menjaga. Kalau ada teman-teman yang gaptek ya diajarin aja, ya. Jangan nanti kalau ada yang gaptek bayar segini nanti saya bantu gitu, nggak boleh ya. Nah ini adalah pekerjaan ya, ini validasinya dari tempat saya bekerja ya. Ini divalidasi oleh OSDM. Apakah saya benar bekerja di sini? Kapan mulainya dan lainnya ini data-datanya. Ini tanggal mulai SIP-nya 2023, ini tanggal berakhirnya. Ya, jadi saya sudah mulai harus punya tabungan SKP sampai nanti di paling enggak sebelum 6 bulan sebelumnya saya sudah dapat notifikasi akan habis, maka saya sudah mengecek apa namanya pemenuhannya. Jangan sampai kurang gitu. Nah, ini nah perhatikan data dasar berbasis NIK. Nah, nanti ada saya bicara tentang ASDI akan mencoba membantu ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASDI. Di luar ASDI kita enggak ya. Nah, kemudian juga kita harus aware dengan ini email pribadi yang aktif ya. Jadi email jangan gonta-ganti. Nanti email kan kita ada yang namanya pajak pakai email kita, apa pakai email kita. Jadi biasakan email itu jangan gonta-ganti dan kita harus ingat ya. Semuanya basisnya ke sini juga. Notifikasi semua ke email ya. Dan pastikan terdaftar di Satu Sehat untuk semua kegiatan keprofesian ya. Ya, mengikuti e-learning ya, rajin-rajin buka LMS yang tadi itu yang di pelataran sehat ya, sehingga kita bisa mendapatkan SKP. Nah, kemudian ASDI membantu untuk memudahkan anggota yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh ASDI, ya, yaitu untuk kalau misalnya ada webinar, ada apa gitu ya yang diselenggarakan. Sejauh ini masih PP ASDI, tapi nanti kita dorong untuk PD ASDI juga tergabung. Kita akan buka jendela-jendela untuk PD di website kita, di websitenya PP ASDI, sehingga nggak usah nanti PD ngumpulin data, PP ngumpulin data juga ribet ya, kasihan anggota nanti di sini minta, di situ minta. Jadi
silahkan registrasi, tidak ada biayanya ya, registrasi ke webnya ASTI. Kemudian di sini ada akun, di akun saya setelah profilnya semua terisi ya, terisi dengan lengkap. Kemudian nanti apa namanya di sebelah kanan atas masuk ke dalam profil. Setelah profil masuk ke anggotaan ya. Masuk ke anggotaan, di sini ada nih keanggotaan, di sini ada nih NIK. Kenapa? Ya tenang aja, kita nggak akan apa salah gunakan misalnya nanti dia dibuat pinjol gitu apa dijual datanya enggak ya. Nah ini kalau kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh ASTI, misalnya ada kegiatan workshop 100 orang ya, kita nggak akan mintakan lagi nih data-datanya untuk kita nanti storekan ke apa adminnya Pelataran Sehat. Kita tinggal ngambil dari data yang sudah ada ya. Begitu juga nanti kita bisa mengkontrol mana teman-teman kita yang sudah dapat, mana yang belum dapat untuk masuk ke dalam pelataran sehat, ya. Begitu. Jadi tidak setiap kegiatan apa namanya mungkin nanti kita tinggal ada nomor keanggotaannya ya yang kita ini nanti tinggal menunjukkan itu aja kita bisa tinggal tarik data untuk kita storekan ke dalam pelataran sehat sehingga teman-teman nggak perlu lagi nanti kita kejar-kejar nomor NIK-nya apanya lah segala macam kita bisa apa namanya kita bisa bantu untuk mempermudah sistem dari kegiatan menjadi SKP di pelataran sehat ya kira-kira begitu nanti yang mudah-mudahan di web ini juga kita akan kembangkan lagi sehingga bisa membantu banyak hal untuk semua anggota itu karena eh, ya kalau ibu bapak mengikuti beberapa kegiatan ASTI dari tahun lalu ya kita sudah mulai dorong betul walaupun dorong ya kadang-kadang maksa banget harus melalui sistem karena apa? Karena sekarang semuanya terintegrasi dengan sistem. Kita repot kalau misalnya semuanya masih lewat manual Bitly aja deh nanti pada saat kita harus bridging ke sistem yang besar secara nasional eh, kita kita juga yang akan kesulitan seperti itu. Nah, demikian Pak Win presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator.